penuh dengan sukacita, dan kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mulai menyembah Tuhan, dan saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Bapa kami yang sangat-sangat setia atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami mau
Tuhan, kedatangan-Mu sungguh dekat Tuhan. Kami mau berjaga-jaga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh dengan damai sejahtera Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ayat saja yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu Filipi pasal yang kedua
ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak dan kasih Tuhan, tentu kita semuanya mengerti bahwa keselamatan itu diberikan pada kita secara cuma-cuma sebagai anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi jangan lupa bahwa anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu dapat dibatalkan bila Tuhan memandang hidup kita belum atau tidak layak untuk menerima anugerah itu. Maka dari itulah Rasul Paulus senantiasa mengingatkan jemaat di Filipi, termasuk jemaat Tuhan di zaman ini, bahwa tantangan di akhir zaman ini akan bertambah berat. Oleh karena itu anugerah keselamatan itu perlu diperjuangkan. Nah, untuk mempertahankan anugerah tersebut, yaitu dengan takut dan gentar, ada dua kata yang ingin saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, takut. Mengapa harus takut? Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengerjakan keselamatan itu dengan usaha kita sendiri, melainkan dengan kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Maka kita akan mampu mengerjakan keselamatan kita. Manusia seringkali lupa tentang hakikat atau keberadaan Allah itu. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Hadir. Dia hadir dimanapun dalam alam semesta ini, karena Ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan maupun waktu. Bahkan dikatakan Allah itu imanen, Allah yang dekat. Seperti yang dikatakan dalam pujian, Dia hanya sejauh doa. Bukan Allah yang transenden, yang jauh, yang hanya seperti angan-angan saja. Nah, karena Ia begitu dekatnya dengan kita, maka apapun yang kita perbuat pasti ada dalam pantauannya, ada dalam jangkauan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Inilah alasan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi, juga kita agar dalam mengerjakan keselamatan itu harus disertai dengan rasa takut dan gentar. Allah itu Maha Kudus juga. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat terus, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hari demi hari, kita harus ingat bahwa Allah selalu memperhatikan apa yang kita berbuat. Itu sebab kita harus lakukan segala sesuatu agar kita berbuat, kita ingat, sehingga ada rasa takut dalam hati kita untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan yang kedua, kata gentar. Kenapa kita harus gentar? Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-49 mengatakan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Begitu dahsyatnya keberadaan Allah kita, sehingga kita tidak layak untuk melihat wajahnya. Kalau dikatakan bahwa langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya, betapa tidak ada artinya kita di hadapan Dia. Itu seperti dikatakan kita gentar untuk menghadapi Allah. Ada kegentaran karena kita tidak layak untuk melihat Dia. Amin. Saya akan ambil satu contoh secara singkat. Di dalam kitab Nabi Daniel, pasal yang ke-6, tentunya kita semua sudah banyak mendengar kisah tentang Daniel ini. Daniel dikenal seorang pemuda yang taat. Bahkan dikatakan 3 kali sehari dia berdoa. Oleh karena Daniel berjasa kepada Raja Darius, maka dia diberikan satu kedudukan yang cukup tinggi di dalam kerajaan itu. Nah, rupanya ada iri hati daripada para pejabat tinggi serta wakil raja pada saat itu, sehingga mereka telah merancang satu tindakan sebagai bukti iri hati mereka terhadap Daniel. Maka dia mempengaruhi Raja Darius. Para pejabat ini mendatangi raja dan mengatakan, Raja perlu membuat satu undang-undang yang isinya agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, menyampaikan permohonan, ini arti berdoa kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, karena Raja merasa ditinggikan namanya, maka Raja menuruti apa permintaan para pejabat tinggi itu. Raja tidak menyadari bahwa undang-undang ini semata-mata untuk menjebak Daniel. Nah, saat itu undang-undang sudah dikeluarkan, diumumkan. Para pejabat tinggi ini, bahkan mungkin anak buahnya, mereka selalu memantau Daniel setiap hari. Satu saat mereka menemukan Daniel sedang berdoa. Lalu mereka berbondong-bondong masuk ke rumah itu. Mereka langsung lapor kepada Raja Darius. Dia katakan bahwa Raja, ternyata ada seorang yang melanggar undang-undang itu. Dan sesuai peraturan, undang-undang yang sudah disahkan oleh Raja tidak bisa dirubah. Dia bilang, Daniel tidak tunduk pada peraturan Raja. Ketika mendengar laporan
orang itu, raja bersedih hati. Karena sesungguhnya raja begitu sayang dengan Daniel. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa karena undang-undang yang sudah dia buat sendiri. Akhirnya raja menyerahkan Daniel kepada mereka. Orang-orang yang dengan bangga, dengan senang hati membawa Daniel dan melemparkan Daniel ke gua singa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kita akan mengetahui bahwa sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, maka binatang buas ini sengaja beberapa hari sebelumnya tidak diberi makan. Karena dengan tujuan apa? Nanti begitu singa ini lapar dan melihat ada mangsa, maka mereka akan memangsa Daniel dengan buasnya. Mereka melemparkan Daniel ke dalam gua itu, dan mereka meminta raja untuk menutup gua dengan sebuah batu. Lalu mereka meninggalkan sumur itu. Raja Darius sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Dia susah hatinya, bahkan dia tidak mau dihibur. Keesokan paginya, pagi sekali dikatakan dalam Alkitab, firman Tuhan. Pagi sekali sebelum orang bangun, Raja Darius pergi ke sumur itu. Melalui celah-celah batu itu, dia memanggil nama Daniel. Daniel, adakah Allahmu itu sanggup melepaskan engkau dari bahaya itu? Dengan sangat terkejut, Daniel menjawab. Di ayat yang kedua katanya, lalu kata Daniel kepadanya, ya Raja, kekallah hidupmu. Begitu senangnya raja ini mendengar suara Daniel, maka dia memanggil pembantu-bantunya untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Bahkan ketika raja melihat bahwa Allah Daniel sanggup melepaskan Daniel dari singa yang buas itu, akhirnya raja berbalik. Orang-orang yang telah memfitnah Daniel, mereka beserta keluarganya, mereka semua dimasukkan dalam gua singa, dan mereka menjadi santapan singa-singa yang buas itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu pertanyaan yang muncul dalam hati saya, bagaimana Daniel bisa terhindar dari binatang yang buas itu? Mari kita buka Mazmur 91 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Luar biasa. Oleh karena hati Daniel melekat kepada Tuhan, maka Tuhan menjanji, aku akan meluputkannya. Bahkan aku akan membentengi, karena Daniel mengenal namaku. Satu pelajaran sangat berharga kepada kita semuanya pada saat ini. Akhirnya kita juga belajar bagaimana membangun hubungan yang begitu dekat dengan Allah, sehingga kita pun bisa seperti Daniel, di mana hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Saya berjanji kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun berjanji seperti Daniel kepada Daniel, bahwa Tuhan akan meluputkan kita, bahkan membentengi kita dengan kuasa kasih-Nya.
Dan sebagai klimaksnya, Raja Darius memberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ia kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasannya. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan membawa kami semakin takut dan gentar dalam melaksanakan setiap perintah-Mu dalam pelayanan kami, Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami percaya semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan Ku Percaya Engkau Yesus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan Tuhan pun memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami saat ini, khususnya bagi Bapak Presiden yang memiliki hati yang takut akan Engkau, yang bekerja dengan tulus dan jujur. Kiranya Tuhan lingkupi dan kuasa-Mu, dan Tuhan jauhkan dari bahaya, dari segala yang jahat. Engkau memberkati seluruh keluarganya, berkati Wakil Presiden, juga sudah Menteri Kabinet yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter dan perawat, untuk TNI, Polri, juga Satpol PP yang bekerja keras. Kiranya Tuhan pun memberkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Bapak. Lalu kami berdoa untuk jemaat kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan juga lawat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Akhirnya Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari dalam pimpinan-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, terlebih berkat Allah melimpah,
akan menyertai kehidupan kita semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Amin.